Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Natalie Foster. Nah, sekarang balik lagi bersama Bang Ale. Bang Ali, jadi banyak banget yang request sama Bang Ali. Masa sih? Iya, nokat no edit sama Bang Ali. Ini gara-gara Natalinya aja. Mengisi kegabutan nunggu Mpok Alpa lagi berjuang di pasar. Uang kaget lagi. Uang kaget lagi, jangan lupa nonton. Bang Ali. Ya. Netizen, aku baca netizen. Jadi netizen itu ada yang bilang katanya Bang Ali itu nanti Aliando masa tuanya. Ya Allah. Katanya gitu, mirip banget Aliando. Abang Aliando ganteng, profesional, aktor bagus, masya Allah ya. Aku sih happy aja di dibanding sama beliau gitu, masya Allah. Kita doain Aliando jadi hebat ya. Beliau kalau nggak salah tulang punggung keluarga juga tuh. Oh iya. Oh, masya Allah. Emang yang namanya Ali oh saya. Ali. Ada satu doa nih, kan Neng kan maaf ya, Neng kan sering nge-share ya, supaya nggak kena penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit mata. Nah jadi misalnya ada yang nyanjung Neng Natali berlebihan, nanti takutnya penyakit mata. Padahal aku sehat-sehat aja, tapi kok aku males ya. Tapi maaf ya aku potong, karena kan aku mualaf. Jadi aku kira tuh ain itu untuk anak bayi. Enggak. Yang bukan ya? Jadi orang dewasa juga bisa kena karena sanjungan yang terlalu berlebihan. Oh oke. Jadi bacanya Wa'in dari kalimatillah hitamat min kulli syaiton hamat min kulli ainin mat. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ain. Nah kalau misalnya Neng belum apa, boleh pas live gini, ya Allah mudah-mudahan ini jadi berkah. Atau kita bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak kena penyakit ain, juga boleh pakai bahasa Indonesia. Iya. Jadi tahu atau nyanjung atau segala macam. Gitu. Coba ajarin tadi apa? Uang itu bikalimatillah hitamat min kulli syaiton wahamat wa min kulli ainin mat ya. Jadi kita belajar banyak terhindar dari penyakit ain. Iya, masya Allah. Jadi nanti misalnya mau live atau mau bikin apapun, baca itu dulu, baru insya Allah terhindar dari penyakit mata. Iya. Nanti aku kalau ini aja tadi aku baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Iya, that's right. Nggak apa-apa itu dulu ya. Nanti lama-lama bisa belajar. Nanti hafal sendiri. Kan katanya kalau di Islam itu nggak perlu yang harus yang susah-susah belajar, yang penting kita ngomong pakai bahasa Indonesia dulu juga masih. Iya, that's right. Aku aja kalau sholat wudunya Bismillahirrahmanirrahim, aku niat wudu sholat isya. Iya. Hadas kecil sama Allah Taala. Iya gitu. Ya. Bismillah. Yang penting nanti ada progres pelan-pelan. Dikit-dikit. Kulhu aku udah bisa. Terus sama Bismillahirrahmanirrahim, inna kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syari'aka huwal abtar. Yang penting Fatihah udah oke. Iya, Al-Fatihah bisa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Banyak orang yang nanya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa sih kok kita sampai setiap rakaat minta ditunjukin jalan yang lurus? Jadi kita sholat 5 waktu yang wajib. Terus ada yang 2, 4, 3, 4. Ya. Bahkan setiap rakaatnya kita minta dikembalikan ke jalan yang lurus. Ya. Karena kita manusia ini gampang tergoda, gampang hilaf, gampang salah, gampang cross the line. Makanya setiap waktu kita minta ihdinas syiratal mustaqim. Gitu. Iya. Aku juga kadang ya kalau pas udah pulang kerja, terus kan ketemu anak-anak udah tidur tuh malam. Jadi aku bacanya tuh Fatihahnya 7 kali. Sama aja kan kayak kita sholat. Iya. Jadi aku gini nih ke keningnya dia. Iya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul, itu juga bagus. Jadi begitu kita buat anak-anak atau diri kita, raditu billahi robba, jadi kita minta ridhonya Allah. Raditu billahi robba wal islami dina, Islam agamaku, wa bi muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad adalah rasulullah.
Jadi itu juga doa yang sering diajarin sama njit-njit kita, njit Ali juga. Jadi kita tuh selalu dalam lindungan Allah, berkahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita bangga menjadi Islam. Oh, Masya Allah. Iya. Nah, yang kalau yang kemarin kan kita syuting Uang Kaget yang 2 hari lalu, itu kan yang nenek-nenek itu. Iya. Dia sebelum itu kan dia Fatihah dulu, tapi dia nggak baca Fatihah. Itu barokah. Jadi berkahnya Fatihah. Jadi berkahnya Fatihah itu banyak banget. Jadi Fatihah ini adalah Ummul Quran. Jadi bapaknya atau apa paling utama di dalam Al-Quran. Jadi bahasanya apa ya? Fatihah salah satu syarat sahnya sholat juga. Jadi Fatihah ini benar-benar diperdalam. Kalau dijabari memang di sini akan banyak banget arti-artinya, visualnya. Maksudnya mau dikerucutin kemana nih? Ya. Apakah dalam sholat, apakah dalam doa, apakah dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Tapi yang penting satu, Fatihah itu bisa digunakan di mana aja dan untuk barokah apa aja. Jadi ada ke fadilah yang Fatihah sangat luar biasa. Jadi nenek kemarin itu dia Fatihah dulu, terus habis itu apa? Baca doa berkahnya. Minta keberkahan dari Fatihah, rahmat dari Fatihah, segala macam. Jadi apa ya? Ada orang hidupnya hanya pegang dengan Fatihah aja, selamat dunia akhirat. Bahkan ada orang yang senang sama kulhu. Jadi ada sebuah riwayat, dia setiap habis sholat bacanya kulhu. Iya. Kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya dilaporin sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini setiap habis sholat, setiap habis Fatihah baca sholat pasti kulhu. Bahkan habis Fatihah baca yang lain kulhu. Habis Fatihah kulhu. Fatihah baca Al-Kautsar misalnya kulhu. Langsung disampaikan sama Rasulullah SAW, bilang bid'ah. Lalu Rasulullah tanya kepada orang tersebut, ente kenapa baca kulhu setiap habis sholat, setiap rakaatnya? Lalu bilang, karena aneh cinta sama kulhu. Nah ternyata jawaban Rasulullah beda. Insya Allah kulhu akan cinta sama ente, dan kulhu akan membuat ente masuk ke dalam surga. Oh, Masya Allah. Jadi justru bahasanya apa ya? Jangan langsung mendogma orang lain bid'ah, atau jangan langsung menyalah-nyalahkan orang atau mengkafirkan orang. Kita nggak pernah tahu makomnya orang lain, kita nggak pernah tahu innamal a'malu binniyatnya orang lain. Jadi kalau bisa positive thinking, vibes yang baik sama orang lain, insya Allah akan jadi baik buat orang lain. Yang penting satu, apa yang kita yakini orang lain harus sama, itu ribet itu. Iya benar-benar. Ya, terus susah. Iya susah. Nanti kalau misalnya lu salah lu. Iya, jadinya ribut. Ya, karena ada yang sifatnya khususun, ada yang sifatnya untuk orang banyak. Toh nggak ada yang salah yang dia lakuin. Tapi memang aku juga gitu sih. Iya, aku nggak apa-apa ya. It's okay, tapi tetap belajar yang lainnya. Nanti semakin belajar yang lainnya, semakin ketemu nikmat yang lainnya lagi gitu. Banyak nikmat-nikmat baru lagi. Aku lagi belajar ini sih, lagi belajar ayat kursi. Wah. Panjang sih. Iya. Tapi pelan-pelan sih. Jadi aku sambil dengar, baca. Kadang bacaan Latinnya juga kadang beda spellnya. Nah, aku harus belajar spellnya dulu nih ya. Kamu mendingan ini dengerin Subay satu segala macam murotalnya. Nanti akan sesuai spellnya dengan dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ada lagi yang beda-beda nadanya kan? Iya. Nah, kamu mendingan ini dengerin itunya. Tapi kalau ada guru lebih keren lagi. Iya, pengen. Ada guru, nanti cari guru. Sebenarnya pengen. Di rumah cari guru yang perempuan juga, ya mas semahrom. Sebenarnya pengen banget. Iya. Nanti ketemu nikmat kok. Jadi gini, aku ngutip dari, maaf ya, ada guru besar Gus Baha pasti tahu ya. Jadi beliau itu cerita, ada orang di masjid atau mushola, yang satu tidur dia, yang satu lagi tahajud. Iya. Keduanya sama-sama orang yang baru hijrah atau baru belajar Islam, atau mungkin ya masih baru. Terus tiba-tiba yang satu beranggapan bahwa yang tahajud lebih baik daripada yang tidur. Kalau orang kasat mata lihat gitu kan, ternyata di sisi yang lain dua-duanya bagus. Nah, yang pertama yang tahajud, mungkin tahajudnya dia kita nggak pernah tahu karena dia ketakutan sama Allah. Yang satu lagi dia tidur karena dia tahu Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Jadi saya tidur pun akan disayangin sama Allah. Iya. Tapi salah kan? Enggak ada yang salah. Oh. Dua-duanya punya keyakinan, punya pemahaman yang berbeda.
tahajudnya dia minta dicintai sama Allah, orang yang tidur dia yakin tidurnya karena Allah akan cinta sama dia, sayang sama dia daripada saya maksiat. Oh iya. Ya kan? Jadi saya tidur, insya Allah walaupun saya tidur, tapi saya tetap baca doa, tetap Allah yakin cinta sama saya. Nah yang tahajud berarti mungkin ya kita hargai tahajudnya. Nah jadi kita tuh nggak boleh menghakimi orang lain dengan keyakinannya dia tentang kecintaannya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiba-tiba baru pindah misalkan atau harus ini, harus itu, mental. Iya benar, tapi Iya. benar juga sih. Iya. Yang penting satu, pada saat hijrah atau misalnya mualaf ini maksudnya kumpul dengan orang-orang yang saleh, nanya sama orang yang paham. Kalau aku kan belum paham banget, nanya sama yang paham, yang jejak. Nah satu nih yang aku mau kasih tahu sama Natali, ciri-ciri seorang guru tuh apa? Banyak guru nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Semuanya nerangin tentang sholat misalnya ya. Tapi ternyata kok aku cocoknya sama si Fulan ya. Kalau si Fulan itu ngomong kok tiba-tiba aku kerjain. Beliaulah gurunya buat Neng Natali. Tapi yang lain guru. Iya. Paham nggak, Mas Agus? Iya, sesuai kenyamanan aku. Iya, jadi misalnya bukan berarti yang lain kita rendahkan, enggak. Ada orang yang begitu kalam, begitu ngomong, kena sama Neng. Dari 10 guru, seperti 10 ustadz, ternyata kalau dia enak, udah ikutin. Berarti Neng nyaman sama beliau gitu, maksudnya sama-sama. Walaupun yang disampaikan sama, tanpa merendahkan yang lainnya. Nah artinya dia sifatnya guru buat Neng Natali, bukan. Gitu mas aku, kadang-kadang aku bilang, aku cocok sama Gus Bah, aku cocok sama Ustadz Abi Maki, almarhum Syekh Ali Jabir, aku cocok sama Ustadz Syah, Masya Allah tuh, aku cocok, aku ambil semuanya gitu. Jadi wah kalau dia ngomong itu enak banget, jadi aku ikutin. Tapi memang aku senang banget sih Bang Ali kalau dengar kajian-kajian kayak gitu. Apalagi sama ustazah gitu tuh kayak ada yang kena di hati tuh. Iya. Terus langsung kita mau ngamalin. Iya, itu guru. Ada yang nyindirnya itu berasa banget di hati. Nah, itu tuh aku seneng banget di situ tuh. Iya, nah itu guru yang cocok buat Neng Natali gitu. Iya. Jadi jangan merendahkan yang lainnya, tanpa merendahkan yang lainnya, tapi emang kita kadang-kadang cocok-cocok kayak dokter. Iya. Dokter kan banyak tuh. Sama, misalnya semuanya dokter umum. Kita cocoknya sama si Anu. Iya benar, cocok-cocokan. Obatnya sama, iya. itunya sama, cara minum obatnya sama. Iya benar. Ya, karena cocok sama ya bismillah, tanpa merendahkan dokter yang Lain. lainnya. Iya. Gitu. Nah, jadi itu tuh indah semuanya. Kita tuh hidup sama-sama dalam pencarian. Pencarian apa? Pencarian redhonya Allah. Kalau kita udah Allah redho, udah enak. Jadi ada kalimat gini, kita ini hambanya Allah, iya. Tapi Allah mau nggak nganggap kita sebagai hambanya? Iya, benar. Yang kita cari itunya, kita lagi menghamba, ya Allahnya mau nggak nganggap kita sebagai hambanya? Kalau Allah udah mau menganggap kita sebagai hambanya, aduh jadi sedih. Itu redho udah Allahnya, selamat dunia akhirat. Masya Allah. Aduh, gitu. Makanya aku kalau doa, ya Allah akuilah aku sebagai hambamu ya Allah. Di banyaknya dosa yang aku buat. Aku cuma minta diakui sebagai hambamu gitu. Nah itu kalau kita udah diakui, Allah redho, surga. Oh itu tambahan doa aku nanti buat sholat. Iya benar. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari Bang Ali. Sama-sama, aku juga belajar ini ya Allah. Bang Ali, Baik. cara untuk bisa menghandle diri, untuk bisa lebih legowo lagi tuh gimana? Jadi kalau ngomongin masalah legowo, ngomongin masalah ikhlas, itu akan mendewasakan diri dengan sendirinya. Gak bisa tiba-tiba kita langsung bilang saya ikhlas, gak bisa. Selama masih diucapkan berarti gak ikhlas. Selama masih dikomplain berarti gak ikhlas. Selama masih menjadi suatu titik di dalam hati berarti gak ikhlas. Terus itu salah nggak ya? Enggak, orang namanya manusia ya. Namanya manusia gimana perasaan, ikhlas. ya. Jadi gimana caranya ikhlas? Itu ada dua. Pertama akan terbunuh dengan waktu, akan terbunuh dengan ilmu yang benar. Nah jadi jangan dipaksain. Nanti kalau misalnya maksudnya ilmu gimana, emang ada ilmu ikhlas? Nggak ada. Ilmu ikhlas itu muncul dari mana? Dari pendewasaan diri kita tertempa terus setiap hari dengan berbagai macam omongan orang segala macam, akhirnya sampai kita let it flow, it's okay, nggak apa-apa lo ngomong apa terserah lo gitu. Nah sampai akhirnya sampai ke tingkatan bodoh amat. Ya tapi ya yang kita bodoh amat ya memang nggak ada manfaat buat kita ya. Iya benar. Nah, Kadang tuh pengen banget tuh Bang Ali begitu tuh. Iya. Tapi kita kadang suka ngucap itu gampang banget ya Bang Ali. Bener lah. Ngucap itu gampang, tapi kadang tuh suka ke
gimana gitu, udah ikhlas udah. Tapi kadang juga suka kepikiran. Ada satu nih yang kalimat dari guru yang paling bagus buat teman-teman semua ya. Kalau misalnya orang punya ujian, teman saya kayak Neng banget. Orang punya ujian, jangan menghakimi ujian orang lain. Jangan. Wah, lu udah punya begini, seakan-akan dia menghakimi ujian orang lain. Hati-hati, yang berhak menghakimi ujian orang lain atau menjadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kan ngasih ujian kepada hamba-hambanya. Para netizen juga punya ujian, Bang Ali juga punya ujian, Neng juga punya ujian. Kita cukup lihat, ambil hikmahnya, kita doain orang yang lagi diuji. Jangan sampai kita menghakimi ujian orang lain, paham nggak maksud itu? Mau nangis. Tiba-tiba si Anu dapat ujian, itu gara-gara dia tuh begini tuh, gara-gara dia begini tuh. Selama kita masih begitu, artinya maaf ya, pemahaman kita akan hablum minanas masih jauh banget. Jadi ada ustadz diuji, maaf ya, dia ngapain lagi, dicela habis-habisan. Ustadz aja masih begitu, mendingan gua. Jangan, karena setiap orang punya ujiannya masing-masing, dan yang pemberi ujian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dihakimi, cukup ya Allah, alhamdulillah saya terselamatkan dari ujian itu. Mudah-mudahan saudaraku misalnya Natali, atau saudaraku misalnya Bang Ali, atau saudaraku bisa terselamatkan dari ujian itu. Ya ampun, dia diuji gitu kok ya, saya udah lebih tinggi di ujiannya. Aduh, berarti saya mudah-mudahan tingkatan derajatnya lebih tinggi dari beliau. Itu gitu aja gitu. Karena bahaya kalau kita selalu menyikapi ujian orang lain, kepo sama urusan orang lain, akhirnya kita lupakan diri sendiri gitu. Karena kalau ngomong kayak gitu, aduh, kita bikin sedih ya. Kayak Natali nih, misalnya ada temen ditanya, misalnya diwawancarain sama wartawan kan, Natali pertama kemana-mana, tiba-tiba Natali kalau si Anu gimana, pasti kan langsung kan, itu temen gue kok nggak tahu gitu aja kan. Iya karena kita nggak mau tahu urusan dia. Iya, harusnya begitu. Iya, Natali kalau yang si ini gimana, ya nggak tahu. Tapi kadang kalau ngomong nggak tahu juga salah juga. Iya, istilahnya nggak taunya kita bagus, kenapa? Karena takutnya ntar ngorek-ngorek urusan pribadinya dia. Nah kalau diwawancarain, mau wawancara siapa nih, aktivitas saya boleh, hasil karya saya boleh, tapi kalau mau nanya si Anu nanya orang aja ya. Iya. Karena nanti gara-gara gitu jadi hubungan teman jadi hilang. Benar. Iya gitu. Oh, kemarin juga sempat diwawancarain, Natali begini, coba tanya sama orangnya langsung, tapi tetap aja salah mulu. Tapi ya udahlah, memang berarti tandanya aku mikirnya tandanya Allah sayang sama aku. Insya Allah Allah tuh sayang sama aku karena aku diberi ujian terus. Kenapa aku diberi ujian? Allah sayang sama aku. Kamu ujian satu yang ini, kamu kuat gak? Kata Allah begitu. Nah, kalau kuat pasti dapat kebahagiaan. Tapi kalau dapat kebahagiaan lagi, pasti dikasih lagi ujian lagi yang lebih beratnya lagi. Nah, itu sanggup apa enggak? Nah, aku mikirnya ke situ sekarang. Jangan dipikirin yang entar milik Allah, yang kita nikmatin yang sekarang, karena sekarang yang hidup. Ya, jadi ujian yang sekarang selesain, ntar datang lagi, ya urusan ntar. Kalau tadi pusing. Jadi kalau misalnya kita mengambil haknya Allah, nanti kita yang capek. Kan ke depan punya Allah, udah cuekin aja. Tapi kita tetap kalau bisa prasangka baik, mudah-mudahan ujiannya bisa dilewati. Karena nggak mungkin ada ujian yang nggak bisa dilewati. Iya, benar. Nanti ada stres. Ya Allah, ini terpaksa dulu, ada nggak berani hidup ntar. Iya. Ya namanya juga kita masih di dunia. Betul. Kalau di dunia ya pasti ujian ada aja. Bener banget. Iya, jadi ya mudah-mudahan jadi berkah semuanya ya. Amin. Ini kita jadi ngomong beginian mulu ya Allah. Gak apa-apa. Aku tuh seneng banget kalau misalkan ngobrol-ngobrol, apalagi di aktivitas kayak gini. Kadang ngobrol sama Bang Ali tuh enak gitu loh. Oke, nanti mungkin netizen ada yang mau tahu, di sini banyak orang, di situ ada manajernya. Iya. Ada manajernya. Iya, udah ada netizen, jangan mikir-mikir aneh. Gak apa-apa, karena kan kita menghindari pertanyaan sebelumnya kita kasih. Ya, it's you guys. Sekarang nih banyak banget nih netizen nih bilang, Bang Ali bikin YouTube. Ya Allah, ngikut sama orang-orang besar aja lah, Ibu Natali, yang lain-lain. Lebih besar Bang Ali ya Allah, Bang Ali tuh senior aku, tahu nggak, dari aku belum lahir. Senior itu kan belum tentu banyak yang gemarin juga. Aku sering nonton tahu dulu waktu pas SMP, nyalain ya Bang tua Ali. Tua gue. Jadi mau bilang gue tua nih. Enggak, tapi emang sering nonton Bang Ali. Ya ampun, Bang Ali dulu kan
kurus, agak kurus, Iya. agak gitu kan. Iya. Aku sering nonton. Cungkring. Iya Bang Ali, aku sering nonton tuh. Pokoknya gini aja, ya kita saling doain. Terus Neng Natali jangan pernah lelah minta doa sama siapapun, mau sama supir yang nyupirin Neng, Iya, Masya sama Allah. mbak yang ada di Iya, rumah. mereka sayang sama aku sih. Doain ya, kita mau berangkat kerja dulu nih. Iya, Ya, aku selalu doain. gitu memang. Nah ini kita juga doain mudah-mudahan Natali nanti dapat imam yang bagus. Amin. Aduh, ya Sampai- Allah, aku belum mikir ke situ. Belum kenapa? ya? Belum. Tapi tetap sih mudah-mudahan nanti insya Allah. Takut. Takut? Nggak boleh takut, Iya, nggak boleh. iya. Dapat imam yang baik, dapat imam yang Amin ya bagus, Allah, imam amin. yang bisa mengarahkan kita, mengarahkan yang melatih Natali lebih baik lagi. Jangan pernah trauma. Ya, Jadi kalau trauma, karena menikah itu dalam melengkapi setengah keimanan kita. iya. Bahasanya masa kebutuhan dunia dapat, nanti kemudian dapat akhirat juga. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, terima kasih guys yang sudah nonton. Ya. Ih, aku yang makasih nih, aduh ya Allah, gue tersayang banget. Aduh ya Allah, apaan sih Bang Ali? Ini seru banget. Jadi kalau ketika kita lagi break ini, kita selalu ngobrol-ngobrol, berbagi cerita lah, berbagi sharing, apalagi sama Bang Ali yang udah, maksudnya bukan tua Bang, bukan Wah, maksudnya. jangan tua aja udah enak tua. Bukan maksudnya udah menghadapi lika-liku di kehidupan tuh udah aku kan masih belum nih, maksudnya masih sedikit demi sedikit. Bang Ali kan udah lumayan tuh. Iya, nggak mungkin aku nih berkahnya karena deket sama guru-guru, Iya. dulu deket sama ustadz. Aku sering MC-in beliau, cuman aku tetap nggak berani dibilang ustadz, nggak berani sama sekali. Kenapa? Karena untuk jadi seorang ustadz, Neng, itu ada sanatnya. Sanat apa? Sanat itu ada sekolahannya, ada dari mana dia asalnya, sekolah di mana, nyantri di mana, pesantren di mana, lulusan di mana, nanti apa yang dipelajarin dia. Jadi ada sanat, ada urutannya gitu ya. Jadi nggak bisa bilang. Makanya aku bilang, juga aku ini mungkin kalau kita ini ya makomnya masih sami'na wa ata'na, dengerin amalin, dengerin amalin. Kita makomnya di situ. Nah, dengerin dari siapa? Dari para guru, para ustadz. Jadi kalau kita dibilang ustadz belum bisa, udah aja. Makom itu tempat. Oh. Jadi makom itu tempat. Jadi ada makom yang dimuliakan, tempat yang dimuliakan. Nah, para guru, para alim ulama, para ustadz atau ustazah itu makomnya emang tabligh menyampaikan. Nah, kalau kita ini masih mengamalin, Iya, jadi iya. masih banyak salahnya, masih di situ. Aduh, Benci. Masya Allah, senang banget pokoknya kalau, aduh semoga deh bintang tamu tiap hari deh, sampai Kan stripping sampai ratusan episode deh. Amin ya Allah, amin. Doain amin, ya, amin. doain uang kaget lagi panjang ya guys. Amin, iya doain ya guys, uang kaget lagi panjang. Amin. Soalnya semuanya membawa keberkahan sih. Amin. Nggak Ya tahu Allah. ada yang aminin dari yang nonton langsung tembus kan? Iya, karena kan kita juga butuh amin dari mereka juga. Pasti. Iya pasti dijabah, amin ya Allah. Pasti. Kemarin tuh ya aku ada cerita sedikit. Jadi pas sholat zuhur kan, Mm-mm. terus Bang Ali tuh sholat guys. Nah terus aku mau sholat tapi takut dimarahin. Takut dimarahin Bang Ali. Salah juga mana? Takut dimarahin sama Bang Ali karena kan kemarin kan lagi ada acara foto. Nah terus masih pakai kutek. Nah, makanya pas Bang Ali sholat Nat, iya Bang itu tangan dia. Oh. Anda padahal nggak enggak cuma kayak biasa aja lah gitu doang. Tangan ditutupin. Terus katanya apa ya Mbak siapa, Mbak Sugi ya? Mbak Sugi kan kemarin yang nemenin cewek, ya. Bang Sugi, Nat kukunya dihapus dulu. Ntar Bang Ali marah. Ya Allah, kenapa Anda marah enggak lah? Iya, Kacau. tapi bagus untuk Ya benar. iya dong kan positifnya tuh bagus. Iya. Akhirnya ya udah sholat. Akhirnya Ya sholat. Allah. Kalau yang ini kan bisa katanya kan bisa buat Ada wudhu. yang apa Wudhu yang katanya ya, boleh ya? ya yang bisa buat wudhu. Nah yang di kaki yang nggak bisa buat wudhu. Nah itu aku kopek-kopekin dulu. Baru aku sholat. Makanya Bang Ali nyadar gak aku ke mobil dulu. Iya sih. Nah, iya. itu Oh, kopek. ya Kopek. Allah. Nah banyak ya, tapi rata-rata banyak banget orang-orang di luaran sana kadang suka malu kalau ngeliat temennya sholat
terus kitanya nggak sholat itu kadang suka malu sendiri nggak? Malu pasti. Bagus loh kalau punya malu. Jadi gini, Malu aku malu. haya minal iman. Jadi haya itu gampang ngapalinnya nih, Neng. Al haya minal iman. Al haya minal iman. Haya itu malu. Ya. Aneh haya nih, aneh malu. Oh, Jadi malu itu adalah sebagian daripada iman. iman. Orang Malha. yang nggak punya malu artinya setengah iman. aduh. Sama aku juga suka malu-malu. Soalnya katanya Mbak Sugi gini, ntar lu dimarahin Bang Ali lo. Ya Bentar, gue ke mobil dulu bentar ya, bentar. Hapusin dulu. Baru sholat. Gampangnya diapalin ya guys. Al haya Al haya minal iman. Al haya minal iman. Haya itu malu. Jadi kalau ngomong aneh haya boleh jamaah atau aneh haya. Jadi malu adalah sebagian daripada apa urusannya? Coba bayangin kalau misalnya orang nggak malu untuk nggak sholat, nggak malu untuk berbuat dosa, nggak malu untuk berbuat maksiat. Tapi kalau misalnya dia maksiat masih ada malunya, berarti masih ada imannya. Masih ada iya. Kalau dia maksiat nih, tiba-tiba masih ada malunya, habis itu dia taubat, berarti dia masih ada imannya. Iya. Terus masih dia misalnya maaf ya, dia mencuri tapi masih ada malunya terbesit di sini, masih ada nur, berarti kan dia habis itu mungkin akan taubat gitu. Yang bahaya orang kagak ada malunya, nggak ada tobat-tobatnya. Makanya tobat ya, sholat. Aku baru aja bikin caption tadi kan aku upload ini foto selfie sendiri di IG. Terus aku bilang gini, sholat dengan baik modal glowing doang nggak bisa baperin. Ih keren banget. Modal glowing doang nggak bisa baperin malaikat Ridwan. Oh berat nih guys, udah tinggi banget nih. Ada iman, ada Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan. ya. Ihsan itu jadi tingkatan tertinggi ya. Mohon maaf kalau misalnya sampai salah ya. Jadi ihsan tuh kita nggak ngelihat tapi seakan-akan kita yakin Allah ngelihat kita. Ya, Masya Allah. Ini dia nggak tahu malaikat Ridwan, tapi tiba-tiba berasa malaikat Ridwan ngeliatin beliau. Baperin. Ini udah berat nih guys. Berat guys. Bentar lagi aneh belajar sama dia. Amin ya Allah, amin. Semoga aku bisa lebih giat lagi untuk belajar Amin ya Allah. agama. Amin. Buat bekal nanti di sana. Amin. Karena kita hidup di sini sementara, guys. Masih banyak ujian-ujian yang kita dapat. Insya Allah. Masya Allah, Bang Ali, Masya Allah. Aku belajar dari Bang Ali, ya Allah. Berat ya guys, berat juga berat. Assalamualaikum, terima kasih Bang Ali. Dadah, Maafin kalau ada salah-salah kalimat ya, ya, maafin ya. maafin juga ya guys.